di dalam kitab manapun, kitab agama termasuk, ya, di situ diterangkan adanya hukum tentang halal dan haram. Kenapa kita tuh hanya berhenti di dalam tulisan yang halal dan haram? Kok kita nggak pernah tanya siapa sebenarnya yang menulis kitab yang menjelaskan tentang haram dan halal? Tanyakan sumbernya. Luar biasa, Pak. Jadi jangan mengatakan bahwa kitab sing tanpa tulis diwaca itu adalah kitab goib. Goib model apa? Sesat. Kitab sesat ya, kitab orang sesat. Nah justru orang yang ngomong sesat itulah dia sebenarnya masih dalam kesesatan. Ya, kalau sudah cerah, kalau sudah bisa menemukan tentang ketauhidan tadi, tentang kemanunggalan, ya justru itulah yang membawa sinar terang, titik terang untuk menunjukkan, untuk kita bisa mencapai tempat yang terang benderang itu. Makanya jangan mudah menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Lihatlah dalam diri kita masing-masing, apakah kita itu sudah benar-benar di dalam hal yang terang benderang, apakah kita itu masih di dalam hati yang kafir, yang kufur, yang sombong, yang angkuh. Itu loh mestinya. Oke. Nah, ini kita kembali ke kalimat boleh dan tidak boleh, Pak Darno. Kalau di dalam bahasa orang sana itu kan antara halal dan haram. Nah, mungkin ini sering sudah kita bahas, Pak. Jadi kami ini ada sedikit ganjalan untuk terkait dengan hal dan haram. Nanti mungkin Pak Darno bisa untuk memberikan pencerahan. Kalau orang beragama, halal dan haram itu kan identik dengan makanan dan minuman, Pak G. Dan itu pun sudah ditentukan di dalam kitab-kitab yang tertulis. Nah, kalau orang Jawa, dikala kita makan sesuatu, kalau perut kita menerima, itu kan bisa dikatakan halal gitu, Pak G. Nah, terus ada orang korupsi, itu kan banyak orang berasumsi itu makan uang haram gitu. Nah, terus orang judi kalau menang itu juga uang haram. Nah, orang yang kerjanya di dunia malam itu seorang mucikari kan juga katanya kan makan uang haram gitu. Nah, kalau menurut Pak Darno secara keilmuan, halal dan haram itu sebenarnya apa, Pak Darno? Halal dan haram itu kan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kita. Yang menentukan haram dan halal. Contohnya, kita sudah habis makan, lalu dipaksa untuk makan lagi. Yang dimakan itu barang kategori diperbolehkan, karena halal itu diperbolehkan, kalau haram itu dilarang. Tapi kalau kita sudah kenyang terus dimakan lagi, akhirnya apa yang terjadi? Muntah. Bukankah barang yang dimaksud diperbolehkan itu jadi larangan? Itu mengatakan tentang orang yang korupsi, tentang mucikari, tentang pelacuran dan lain sebagainya. Apakah orang itu pernah melihat dari sisi orang itu? Kenapa orang korupsi? Kebanyakan dilakukan orang-orang yang sudah berilmu. Masalahnya bukan ilmunya, tapi kesempatan yang ada untuk korupsi itu loh, peluang untuk korupsi itu loh ada. Masalahnya di situ. Dan otomatis orang yang korupsi itu yang memegang barang yang dikorupsi itu. Kalau nggak memegang itu kok korupsi itu mau korupsi deh, apanya yang dikorupsi? Coba. Terus orang mendirikan atau menjadi ketua orang-orang yang nakal itu dinamakan mucikari dan lain sebagainya. Rata-rata mucikari itu memang identik dengan kemewahan, dengan mempunyai apa-apa. Tapi latar belakang orang itu bagaimana atau dulunya? Asalnya. Apakah dia tuh tiba-tiba terus hidup mewah itu? Apakah dia juga waktu hidupnya tertatih-tatih untuk mencari penghidupan karena tidak adanya orang yang peduli sama mereka?
Sehingga dengan jalan seperti itu dia bisa mendapatkan hasil, sehingga dengan mendapatkan hasil itu hatinya yang dongkol, yang tadinya tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang membantu. Wajar dia tuh menyombongkan diri. Dulu saya dihina-hina, dulu saya disingkir-singkirkan. Setelah sekarang saya punya, apa urusan dengan orang lain? Maka ada uang beli mobil ya, dibelikan mobil. Ada uang untuk beli rumah, yang bikin rumah. Memang dia yang diidam-idamkan dari awal ya, semuanya kepingin tercukupi. Pertanyaannya begini, di dalam kitab manapun, kitab agama termasuk, ya, di situ diterangkan adanya hukum tentang halal dan haram. Kenapa kita tuh hanya berhenti di dalam tulisan yang halal dan haram? Kok kita nggak pernah tanya siapa sebenarnya yang menulis kitab yang menjelaskan tentang haram dan halal? Tanyakan sumbernya. Siapa yang menulis waktu itu? Karena setiap ada tulisan, itu mesti ada kejadian waktu itu. Nah, siapa yang kejadian? Ya, yang menulis itu. Otomatis. Karena kejadian itu sudah lewat, dia tidak akan menulis itu lagi loh, akan menulis yang lainnya loh. Nah, sekarang apakah ada, setiap ada perkataan ini diperbolehkan, ini tidak, yang menulis dibolehkan dan tidak itu siapa? Paling-paling nanti larinya itu larangan Allah, itu perintah Allah. Ya, nun sewu agak ekstrim sedikit. Apakah ada Allah itu menulis kitab? Betul. Berarti orang yang menulis kitab itu adalah sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing waktu itu. Karena dia menulis itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Sebenarnya juga untuk kondisi dan situasinya orang itu sendiri, untuk pedoman, hanya untuk anak cucunya. Dan itu di zamannya. Bukan berlaku untuk sepanjang zaman lah. Kalau kita tuh mengadopsi dari bahasa kitab, ya tidak sesuai dengan zaman ini, ya semuanya bertolak belakang akhirnya. Nggih, leres Pak nih. Malah gak karu-karuan. Tapi kenapa kok kebanyakan orang yang mengadopsi bahasa itu juga mengikuti zaman yang sekarang? Orang lain naik mobil juga, orang-orang yang menyampaikan hukum itu juga naik mobil akhirnya. Kok nggak pernah digali apakah mobil ini dilarang, apakah mobil ini diperintah? Kok nggak pernah? Apakah makan di warung, apakah ada keterangan bahwa rajungan itu bisa dimasak kare di dalam kitab itu? Tapi begitu ada kerajungan masak kare kok dia tidak lari ke kitab? Ini diperintah atau tidak? Makanya kembali lagi, setiap konten, monggo sedulur-dulur, ayo waras. Betul. Gitu loh, supaya kita tuh nggak selalu edan. Berarti intinya gini Pak ya, uang hasil korupsi, hasil kerja mucikari, hasil judi itu menurut asumsi Pak Darno bukan uang haram. Uang itu kan alat tukar toh. Nggih. Nah, alat tukar itu apakah bisa dicari sumbernya? Alat tukar itu harus dari sini. Nggih, betul. Karena putaran, apalagi yang namanya uang. Putaran uang di Indonesia ini sumbernya bukan bukan sumber dari semua halal loh. Nggih. Yang penting uang ini berputar. Cuma itu nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, contoh yang paling mudah sebenarnya, kalau mau mengakui, ya, karena kebanyakan manusia itu munafik, ya, tentang pembangunan yang ada, yang sekarang sudah menyebar di Nusantara ini. Okay. Entah itu pembangunan gedung, entah pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Dikala ada uang datang, pernah tanya, ini hasil dari mana? Betul Pak. Nggih. Fakta nih Pak. Tidak itu aja, bahkan kadang-kadang untuk bangunan tempat yang suci, bangunan yang dianggap untuk ibadah dan lain sebagainya, kadang mintanya di pinggir jalan. Pernah tanya, yang diminta ini orang apa? Kan nggak tahu itu orang korupsi, orang melacur, orang judi, orang apa, begitu lewat dengan adanya wadah yang
atongkan, yang penting uang itu masuk kan dianggap halal. Makanya orang itu jangan munafik. Gitu. Kadang ada lagi kalau seperti ini Pak, tanah sengketa, gitu kan, milik keluarga. Namanya sengketa kan mesti kan sudah nggak bener ya Pak. Dijual tapi di wakaf masjid itu halal. Nah terus tanah itu milik siapa coba? Kok tiba-tiba dia yang memakopkan? Sudah percaya bahwa apa yang ada di dunia ini, di bawah langit dan di atas bumi itu semuanya milik Allah, milik Tuhan. Kok dia juga berani mengatasnamakan milik Tuhan itu atas namanya? Dan itu pun kadang-kadang dipersengketakan. Dan itu pun kadang-kadang diperjualbelikan coba. Mana letaknya yang namanya iman atau kapitayan atau kepercayaan?